Apa yang seringkali menjadi kekecewaan dalam rumah tangga? Contoh yang pertama, istri tidak dinafkahi, suami tidak tanggung jawab. Kerap kali banyak perempuan yang konseling ke saya, suaminya nggak tanggung jawab. Istri-istri harus kerja menafkahi diri mereka sendiri, bahkan menafkahi anak-anak mereka. Kemudian istri merasa tidak dikasihi oleh suaminya. Ada juga suami yang merasa istrinya nggak menghargai. Kekecewaan yang ada dipendam karena nggak bisa dikatakan. Karena setiap kali disampaikan jadinya bertengkar. Nah, biasanya untuk menghindari konflik, pasangan memilih untuk mendiamkan dan membiarkan. Tapi mereka memendam kekecewaan. Kecewa lagi soal prioritas yang salah. Beberapa pasangan mengeluh ke saya, oh suaminya uangnya habis buat keluarga besarnya, buat orang tua, buat kakak adiknya. Sementara untuk rumah tangga mereka sendiri, suami pelit, istri harus kerja. Kemudian ada juga istri yang lebih mementingkan kebutuhan keluarga besarnya dan tidak mempedulikan keluarga intinya. Banyak pasangan yang merasa tidak diprioritaskan, menjadi nggak penting bagi pasangannya. Kemudian penyebab kekecewaan yang lain adalah ketiadaan komunikasi, konflik yang nggak diselesaikan. Akhirnya saling mendiamkan. Kekecewaan yang lain, hilangnya nilai penghargaan dalam rumah tangga. Saling tidak merasa dihargai dan saling tidak menghargai. Kemudian tidak rendah hati untuk saling menerima, saling memaafkan. Dan banyak ekspektasi yang tidak sampai, sehingga berakhir dengan kekecewaan. Pasangan yang seringkali melontarkan kata-kata yang menyakiti, merendahkan. Kemudian ketidakpuasan dalam hubungan seks, tapi tidak bisa dikomunikasikan. Kecewaan yang lain, tertekan, tidak nyaman dalam perlakuan dalam hubungan seks dengan pasangan. Banyak sekali kekecewaan-kekecewaan yang kemudian timbul dalam pernikahan, yang akhirnya akibat dari kekecewaan ini, hilang kemesraan atau keintiman, mulai membangun jarak tembok di dalam hubungan rumah tangga. Suami istri mulai pisah kamar, pisah ranjang, ibu tidur dengan anak, suami tidur sendiri, tidak bicara sekian tahun, suami sarapan gak pernah disiapin, gak pernah diurusin, suami pulang gak pulang, udah gak dipeduliin. Bahkan ada yang mulai tinggal terpisah, bukan hanya pisah ranjang tapi pisah rumah. Akibat dari kekecewaan tentu berakibat ketika keintiman hilang, komunikasi juga berhenti. Bicara sepentingnya, bicara secukupnya, kalau gak ada urusan yang penting gak ngomong. Biasanya hanya seputar urusan anak saja. Kemudian yang lebih parah, mulai mencari pelarian. Biasanya orang ketiga itu selalu kelihatan lebih baik daripada pasangan kita, karena kelihatan baik-baiknya aja. Kemudian karena kekecewaan yang ada, suami istri mulai mengalihkan fokus, sibuk ngurusin yang lain, mulai mengalihkan prioritas supaya sibuk di luar dan tidak bertengkar di rumah. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang panjang pasti akan berujung kepada perselingkuhan dan perceraian. Ada perselingkuhan yang tidak langsung, perzinahan terjadi di dalam hati. Ada orang-orang yang untuk membangkitkan gairah menonton film porno. Matius 5 ayat 28, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Jadi ketika ada suami istri yang sebenarnya sudah tidak punya keintiman, tapi pakai video porno untuk membangkitkan kemesraan, gairah, sebenarnya sudah berzinah dengan orang yang mereka tonton dalam hatinya. Ketika mereka menonton, mereka membayangkan orang lain. Bahkan ketika berhubungan dengan istri atau suami, yang dipikirkan orang lain. Beberapa orang nggak selingkuh langsung, tapi dalam pikiran mereka. Saya percaya perselingkuhan itu bukan khilaf. Perselingkuhan itu bukan kecelakaan, tapi sudah dibayangkan. Ketika kita melihat wanita lain atau pria lain di video dengan adegan yang panas, kita melihat dan kita membayangkan kita dengan orang itu jelas merupakan perzinahan dalam hati.